Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Solihah, NPM 191200423. Di sini saya akan membuat video pembelajaran geometri. Pertama-tama saya akan buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, kalian bisa mengisi presensi terlebih dahulu melalui daftar yang telah Ibu buat di WA Group. Dalam presensi bisa dilakukan dengan tertib supaya tidak terjadi trouble data yang masuk. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran mengenai sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengenal banyak bentuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang di sini Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu segi banyak itu apa? Ibu jelaskan ya. Segi banyak lebih sering disebut dengan istilah bangun datar. Dikatakan bangun datar karena segi banyak merupakan bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus sebagai sisinya. Segi banyak dibedakan menjadi dua macam, yaitu bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan. Nah, kali ini kita mempelajari tentang segi banyak beraturan. Apa sih segi banyak beraturan itu? Segi banyak beraturan adalah bangun datar yang memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Selain memahami pengertian segi banyak beraturan, teman-teman juga bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri dari segi banyak beraturan tersebut beserta contoh-contohnya. Segi banyak beraturan itu ciri-cirinya itu apa saja sih? Untuk membedakannya dengan segi banyak tidak beraturan, segi banyak beraturan harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki sudut yang sama besar. Jika tidak memiliki keduanya, dari ciri-ciri tersebut, maka dinamakan bukan segi banyak beraturan. Apakah teman-teman bisa menyebutkan apa sih contoh dari segi banyak beraturan itu? Contoh dari bangun datar yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Yang pertama, ada segitiga sama sisi. Yang kedua, ada persegi. Yang ketiga, ada segi lima. Segi lima yang sama sisi dan segi 6 yang sama sisi juga. Nah, kalian bisa ingat-ingat ya bangun datar yang memiliki sudut yang sama besar itu apa, sudut yang sisi yang sama panjang itu termasuk dari ciri-ciri segi banyak yang beraturan. Jadi teman-teman semua bisa tahu bagaimana cara membedakan mana yang yang bangun datar beraturan dan mana yang bukan bangun datar tidak beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sih contoh dari benda-benda di sekitar kita yang termasuk segi banyak beraturan? Contohnya kertas origami.
Biasanya itu berbentuk persegi dengan sisi yang sama panjang dengan sudut yang sama besar. Selain itu juga ada penggaris segitiga sama sisi berupa rambu-rambu lalu lintas berbentuk segitiga sama sisi. Sekarang coba kalian perhatikan lagi benda-benda di sekitar kalian dan carilah benda-benda yang termasuk segi banyak beraturan dengan memastikan besar sudut dan panjang sisinya. Nah, Ibu akan menjelaskan segi banyak yang tidak beraturan. Di sini ada yang tahu segi banyak tidak beraturan itu apa? Ibu jelaskan saja ya. Pengertian dari segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan itu bangun datar yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar. Selain memahami pengertian dari segi banyak tidak beraturan, kalian harus tahu ciri-ciri dari segi banyak beraturan. Contoh dari segi banyak tidak beraturan itu apa saja? Yang pertama ada ciri-ciri. Ciri-ciri segi banyak tidak beraturan itu tidak memiliki sisi yang sama panjang dan tidak memiliki sudut yang sama besar. Contohnya yang pertama trapesium, yang kedua ada belah ketupat, yang ketiga ada layang-layang, yang keempat ada persegi panjang, yang kelima ada segitiga sama kaki. Nah, bagaimana dengan contoh segi banyak tidak beraturan dari benda yang bisa kita temukan di sekitar kita? Adapun benda-benda yang termasuk segi banyak tidak beraturan, yaitu daun pintu, atap rumah, jendela pada rumah, potongan pizza, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa menemukan benda-benda lain yang dengan mengukur besar sudut dan panjangnya itu sebagai kita pembuktian apakah itu segi banyak beraturan atau bukan, seperti itu. Nah, untuk mempelajari pembelajaran pagi hari ini, kalian dapat mendalami materi melalui modul pembelajaran yang akan Ibu kirim di WA Group. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jika ada yang belum paham atau masih bingung dengan materi tersebut, bisa ditanyakan di WA Group. Pembelajaran kali ini Ibu rasa sudah cukup. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.